Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwani fiddin, azani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala masih menghendaki dan semoga juga meridhoi pertemuan kita dalam pengajian sambil menunggu waktu berbuka puasa ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan kita sore hari ini, alhamdulillah kita diberi kelancaran oleh Allah hingga sekarang kita masuk ke hari yang ketiga daripada bulan Ramadan. Ada hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu untuk kita selalu ingat ya, bahwa bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Bulan di mana amal-amal kita itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Maka para ulama itu senantiasa mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya puasa, apalagi di bulan Ramadan yang terkenal dengan Syahrus Shiyam ini, itu ada beberapa tingkatan. Ada puasa orang awam, ya, puasa orang awam. Ada puasa khusus dan ada puasa khususnya khusus. Ya, ada 3 tingkatan di situ. Puasanya orang awam adalah puasa menahan dari lapar, menahan dari haus, ya, tidak makan, tidak minum, tidak jima, itu puasanya orang awam. Dan ada puasanya orang khusus, yaitu puasa dari keburukan lisan, puasa dari keburukan mata, puasa dari keburukan telinga, puasa dari keburukan tangan, ya, puasa dari keburukan anggota badan. Itu puasa khusus, ya, diangkat di atas tingkatan puasa umum. Orang biasanya puasa hanya nahan lapar, nahan haus. Kalau puasa khusus itu sudah ya nahan diri dari melakukan perbuatan dosa. Terus ada puasa khususnya khusus, yaitu puasanya hati, ya, menahan hati dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa khususnya khusus. Maka mari kita cek puasa kita sudah sampai di tingkatan mana. Karena ini penting sekali, mengingat kalau puasa kita hanya puasa awam, ya, maka kemana saja kita? Kita sudah berapa tahun ketemu bulan puasa ini? Ya, mungkin ada yang sudah sampai 10, 20, 30 tahun ketemu bulan puasa, akan tetapi puasanya kok masih puasa awam. Ini merugi sekali, ya, merugi sekali. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak hanya mendapatkan haus dan lapar. Nah, ini yang dimaksud adalah kalau puasa hanya seperti puasa awam, maka kita hanya akan mendapatkan haus dan lapar. Ketika kita menahan haus, menahan lapar, akan tetapi lisan tetap berbuat buruk, mata tetap berbuat maksiat, telinga, tangan, kaki masih seperti itu, apalagi hati, nggak ada asarnya nanti puasa kita. Maka ini hendaknya kita bertakwa kepada Allah, belajar agar puasa kita lebih dari sekedar puasanya orang awam, puasanya orang umum. Ya minimal puasa khusus lah. Kalau belum bisa puasa khususnya khusus. Ya. Baik, kesempatan sore hari ini kita akan berbicara tentang hidup bersama Al-Quran. Sebenarnya saya tertarik dengan judul sebuah kitab. Ya, ini kitabnya Hakadha Asyu Ma'al Quran. Qasasun wa mawaqifun, ya, al-muallif
Doktorah Asma binti Rashid Ar-Ruwaisyid. Ya. Hakadha asyu ma'al Quran. Kalau diterjemah, beginilah cara mereka, cara salafus soleh hidup bersama dengan Al-Quran. Ditulis oleh seorang doktorah, ya, S3, Asma, ya, doktorah Asma binti Rashid Ar-Ruwaisyid. Ini seorang perempuan luar biasa, ya, wanita. Kalau mau berkarya tetap dalam Islam itu kedudukannya sangat tinggi. Mengingat kita juga punya ummahatul mukminin, salah satunya adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang kemarin lagunya sempat ngetren itu juga seorang ulama dari kalangan, dan nggak ada yang bisa ngalahkan gitu ya, dari kalangan laki-laki. Ini luar biasa wanita itu. Baik, kita kembali kepada judul. Bulan ini, bulan Ramadan, ya, terkenal dengan berbagai macam nama dan berbagai macam sifat. Ya, dikenal dengan sebutan Syahrul Siyam, ya, Syahrul Siyam. Kenapa? Karena memang amalan paling utama di dalam bulan Ramadan itu adalah Siyam, ya. Siyam atau saum Ramadan. Tidak ada di luar bulan Ramadan seorang muslim diwajibkan puasa sampai 1 bulan penuh. Itu enggak ada. Ya, hanya bulan Ramadan. Karena saking istimewanya itu kemudian disebut sebagai Syahrul Siyam. Disebut juga sebagai Syahrul Mubarakah, ya, bulan penuh dengan keberkahan. Berkah artinya di dalam bulan ini ada kebaikan, dan kebaikan itu selalu bertambah dan semakin banyak. Apa saja kebaikannya? Ya, mungkin para ustadz-ustadz yang sebelumnya atau besok akan dijelaskan lebih lanjut. Ada pelipat gandaan pahala, pintu-pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Itu banyak sekali kebaikan daripada bulan Ramadan. Orang kalau di luar bulan Ramadan mau beramal susah, tapi di dalam bulan Ramadan semangat untuk beramal luar biasa. Ya, untuk beramal itu sudah semangat semuanya. Masjid yang biasanya sepi, ya, kalau bulan Ramadan rame, ya, cuman wallahu taala alam kalau hari ini gimana masjidnya, ya. Alhamdulillah masjid di tempat kami masih ramai, ya. Di tempat jenengan gimana? Kalau zona merah ya nggak bisa kan, ya, banyak kan ditutup. Tapi alhamdulillah tempat kami masih aman, masjid masih ramai, syiar-syiar agama Allah di masjid alhamdulillah masih jalan. Baik, selain Syahrul Mubarak, bulan puasa juga dikenal dengan sebutan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Al-Baqarah 185 kayaknya. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, unzila fihil Qur'an, di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, ya. Jadi dalam bulan Ramadan itu diturunkan kitab Al-Qur'an, ya. Oleh karena bulan ini diturunkan kitab Al-Quran, maka dia disebut sebagai Syahrul Quran. Cuman dulu ada pertanyaan. Seorang tabi'in bertanya kepada Abdullah bin Abbas. Ya, saya bingung. Ya, saya ragu. Ada dalam hati saya itu sedikit keraguan terhadap Al-Quran. Kenapa? Kok di dalam Al-Quran itu disebutkan Syahrul Ramadan unzila fihil Quran? Padahal Al-Quran itu tidak hanya turun di bulan Ramadan. Ada ayat yang turun di bulan Muharram, ada ayat yang turun di bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, ada ayat yang turun di bulan Rajab, ada ayat yang turun di bulan-bulan yang lain. Bukan hanya di bulan Ramadan. Kenapa kok disebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, di mana Al-Quran diturunkan di bulan itu? Saya ragu ini. Ya. Jawabannya, Al-Quran itu turun mengalami 2 fase. Ya, 2 fase. Fase yang pertama adalah fase dia turun langsung penuh, 30 juz.
Ya, yaitu turunnya Al-Qur'an dari Baitul Izzah, sebuah tempat di atas langit ketujuh, ya, di Lauhul Mahfuz. Turun Al-Qur'an itu secara penuh 30 juz ke langit dunia, ya, ke langit-langit dunia kita ini. Ya. Setelah turun secara penuh, barulah kemudian Al-Qur'an itu turun secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Ya. Yang dimaksud syahrul Ramadan unzila fihil Quran adalah bulan Ramadan itu bulan turunnya Al-Quran yang segebok 30 juz ke langit dunia itu loh. Ya, itu. Baru kemudian turun 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, 5 ayat, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, jadi ini bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka bulan Ramadan terkenal juga dengan sebutan Syahrul Quran, ya, Syahrul Quran. Ketika saya coba-coba buka kitab tafsir Ibnu Katsir, ternyata bukan hanya Al-Quran saja yang turun di bulan Ramadan itu. Ya, ini luar biasanya bulan Ramadan, bulan yang kita sedang berada di dalamnya. Salah satu berkahnya bulan Ramadan itu semua kitab, ya, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Al-Quran, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa, itu semuanya ternyata diturunkan di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala memilih bulan Ramadan sebagai bulan di mana Allah menurunkan semua kitab-kitabnya. Di luar Ramadan tidak. Yang dipilih adalah bulan Ramadan. Cuman Zabur, Taurat, Injil, ya, kitab-kitab sebelum Al-Quran turunnya kan langsung sak gebok. Kalau Al-Quran bedanya tadi mengalami turun sak gebok dari langit dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, terus turun secara perlahan-lahan, ya, selama 23 tahun. Tapi tadi tetap turunnya itu di bulan Ramadan. Jadi ini luar biasanya Ramadan. Ya, luar biasanya Ramadan. Dan Rasulullah SAW itu pernah bersabda begini, yarfa'illahu, ya, bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Turunnya Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak untuk mengangkat derajat suatu kaum dengan Al-Quran dan menjatuhkan atau merendahkan kaum yang lainnya dengan Al-Quran pula. Ya. Nah, coba kalau kita perhatikan, Al-Quran kan kalamullah. Ya. Allah adalah zat yang paling agung, yang paling mulia. Kemudian Al-Quran itu diturunkan lewat perantaraan malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril, sang pembawa Al-Quran, itu juga menjadi malaikat yang paling mulia. Ya, dibandingkan malaikat-malaikat yang lain, paling mulia siapa? Semua ulama sepakat, malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril baru malaikat Mikail, malaikat Israel dan Israfil. Ya. Tapi yang paling utama malaikat Jibril. Kenapa? Dia sang pembawa Al-Quran. Lalu Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW. Maka jadilah Nabi Muhammad SAW itu Nabi yang paling mulia, Rasul yang paling mulia di antara semua Nabi dan Rasul. Bahkan manusia atau makhluk yang paling mulia dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Mendapatkan Al-Quran. Ya, mendapatkan Al-Quran. Lalu Al-Quran ini turun di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Sayyidus syuhur, ya, tuannya atau ketuanya bulan-bulan yang paling mulia daripada bulan-bulan yang lain. Iya kan? Ada bulan yang lebih mulia daripada Ramadan? Enggak ada. Yang paling mulia adalah Ramadan. Bulan-bulan selain Ramadan mulia, iya, tapi yang paling mulia adalah Ramadan. Ya, lalu dari satu bulan Ramadan itu, bulan Ramadan turun di satu malam yang khusus. Ya, namanya malam
Lailatul Qadar. Ya, maka jadilah malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia dibandingkan malam-malam yang lainnya. Dan Al-Quran turunnya di malam hari menjadikan malam hari itu lebih mulia daripada siangnya. Iya kan? Kita ibadah paling banyak itu siang atau malam. Mungkin kita bisa bilang siang. Akan tetapi orang khusus, ya, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu dikenal dengan ibadahnya di malam hari daripada di siang hari. Sholat tahajud malam. Tilawah paling banyak malam. Zikir paling banyak malam. Ya, siang itu lebih banyak kita pakai untuk hidup dunia. Ya. Wa ja'alnan nahara ma'asya, kan gitu. Kami jadikan siang itu untuk kalian mencari penghidupan, ya. Tapi malam lebih mulia dipakai untuk peribadahan, ya, untuk sholat, untuk zikir dan lain sebagainya, baca Quran, macam-macam. Ya, ini menunjukkan mulianya. Lalu oleh Rasulullah SAW disampaikanlah Al-Quran itu kepada para sahabat. Maka para sahabat Nabi menjadi orang-orang yang paling mulia. Ya, dipersaksikan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummah, kalian adalah sebaik-baik umat. Kenapa? Kepada mereka turun Al-Quran. Ya, kepada mereka turun Al-Quran. Selain masalah kepada mereka itu turun Al-Quran, ya, mereka juga orang-orang yang qabul, menerima terhadap Al-Quran, taat kepada Al-Quran. Lalu itu terus menerus sampai ke kita. Tinggal sekarang kita mau hidup bersama Al-Quran atau tidak mau. Kalau kita hidup bersama Al-Quran, mulia kita. Kalau kita tidak mau hidup bersama Al-Quran, tidak ada kemuliaan bagi kita. Kalau kita mau menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka kita akan ditunjuki oleh Allah ke jalan yang lurus. Tapi kalau kita tinggalkan Al-Quran, ya, kita nggak mau pakai Al-Quran, tinggalkan Al-Quran. Ya, nggak usah nunggu lama, kita pasti tersesat. Ya, pasti tersesat. Maka mari kita kembali kepada Al-Quran. Al-Quran ini kita petunjuk, ya, menuju kepada jalan yang lurus. Tidak ada orang yang meninggalkan Al-Quran kecuali dia akan binasa. Ini penting, ya, ini penting. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Untuk apa Al-Qur'an diturunkan? Hudan, petunjuk, ya, hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Petunjuk kepada jalan yang lurus. Yahdi lilladzi hiya aqwam, menunjukkan kepada jalan yang lebih lurus, yang paling lurus, ya. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan bayyinat, penjelasan, hujjah yang sangat jelas, terang benderang, huda, hidayah, petunjuk, wal furqan, dan membedakan antara yang hak dengan yang batil. Maka kalau kita mau membedakan yang hak, yang batil, yang hak adalah yang dibenarkan oleh Al-Quran, dan yang batil adalah yang didustakan atau dibatilkan oleh Al-Quran. Ya, jadi ini kenapa Syahrul Ramadan dikenal sebagai Syahrul Quran. Ya, sebenarnya banyak kisah-kisah tentang ini. Ya, di antaranya malaikat Jibril, kalau di luar bulan Ramadan malaikat Jibril mendatangi Nabi, ya, atau mengecek hafalannya Nabi. Karena Nabi SAW gurunya siapa? Kan malaikat Jibril. Beliau talaki, ya. Jadi cara belajar Al-Quran sesuai sunnah itu talaki. Talaki itu gimana? Menghadap kepada seorang guru, membacakan bacaan kita kepada guru, atau guru membaca kita meniru. Ya, guru membaca, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kita ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu namanya talaki. Ya, belajarnya Nabi SAW dulu kepada malaikat Jibril sifatnya talaki. Jadi malaikat Jibril membacakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ditirukan sama Rasul.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu namanya belajar talaki. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat juga sistemnya talaki. Ya, Nabi membacakan, mereka mendengarkan, menirukan, mencatat. Para sahabat mengajarkan kepada tabi'in, sistemnya juga talaki. Ya, talaki juga. Tabi'in mengajarkan kepada muridnya, tabi'ut tabi'in seperti itu. Ya. Maka memang belajar Al-Quran yang paling benar itu ya sistemnya talaki. Ya, talaki. Nah, terus kita kalau nggak belajar talaki mana? Ya, boleh aja kalau kita pakai untuk diri kita sendiri, tapi pasti banyak salahnya. Pasti banyak salahnya. Baik. Jadi Nabi Muhammad talaki kepada malaikat Jibril di bulan-bulan yang lain itu hanya 1 kali. Ya, hanya 1 kali saja. Ya, kalau bulan Rajab ya 1 kali setoran sama malaikat Jibril. Ya, bulan Sya'ban 1 kali, Muharram 1 kali, Safar 1 kali. Tapi kalau bulan Ramadan, malaikat Jibril itu datangnya 2 kali, ngecek hafalannya Nabi itu sampai 2 kali, nggak cukup 1 kali. Ya, disitulah menunjukkan bahwa Al-Quran di bulan Ramadan itu lebih utama sekali. Ya, dan sudah jadi tradisi, ya, sunnah dan menjadi tradisi di kita. Orang itu kalau bulan Ramadan, ya, semuanya lah berlomba-lomba membaca Al-Quran. Dan para ulama juga sudah menetapkan kesunahan membaca Al-Quran itu lebih besar di bulan Ramadan. Kalau di luar bulan Ramadan, ya, itu ya sunnah juga, tetap membaca Al-Quran. Tapi di dalam bulan Ramadan itu lebih ditekankan lagi. Sampai para ulama zaman dulu itu, kalau di luar bulan Ramadan mereka membuka kajian macam-macam. Ya, kajian macam-macam dibuka. Kajian kitab ini, kajian kitab itu, semacam-macam. Tapi kalau bulan Ramadan ini semuanya ditutup, ganti sama kajian Al-Quran. Ya, kajian Al-Quran. Imam Syafi'i, ya, rahimahullah, kalau bulan Ramadan dalam 1 bulan menghatamkan Al-Quran 60 kali. Ya, 60 kali. Berarti kalau kita hitung-hitung kurang lebih 1 hari khatam 2 kali. Ini luar biasa. Dan sahabat Rasulullah SAW, Utsman bin Affan, kalau bulan Ramadan Al-Quran, ya, dalam satu riwayat saya ketemu di kitab Minhajul Qasidin, ya, Minhajul Qasidin. Dalam 1 rakaat witir, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu menghatamkan Al-Quran. Ya, dalam 1 rakaat witir. Ya, ada dalam kitab Minhajul Qasidin, ya. Jadi ini luar biasanya bulan Ramadan ini untuk membaca Al-Quran. Ada keistimewaan tersendiri. Baik. Saya kira kalau masalah keutamaan Al-Quran kita semuanya sudah tahu, ya, bahwa Al-Quran itu adalah al-muta'abbad bitilawatihi. Ketika dia dibaca, maka dia mendapatkan nilai suatu pahala tersendiri, ya, nilai yang khusus pahalanya, yaitu setiap hurufnya itu dilipat gandakan 10 kali lipat, ya. Alif lam mim, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Tiap huruf pahalanya 10, ya. Ini sudah masyhur sekali. Ya. Terus keutamaan yang lain, ya. Iqra'ul Qur'an, bacalah kalian terhadap Al-Qur'an. Ya, kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahlihi, karena Al-Qur'an itu akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi orang yang membacanya, ya. Banyaklah, ya, banyak keutamaan Al-Quran itu. Cuman gini, dalam interaksi kita dengan Al-Quran, ya, kita kan interaksi nih dengan Al-Quran, itu memang ada beberapa kegiatan, ada beberapa event, atau bisa bahkan disebut sebagai ada beberapa level atau tingkatan, ya. Ada yang namanya tilawah Al-Quran, ada yang namanya qiraah, ya, qiraah. Ada yang namanya tahfidz,
ada yang namanya tadabbur, ada yang namanya tafsir, ya, ada yang namanya istimbatul ahkam, ya. Jadi ada beberapa ini, tilawah dan qiraah, ya, satu level. Terus ada tahfidz, terus ada tadabbur, terus ada tafsir, dan ada istimbatul ahkam. Ya, ini 5 interaksi kita terhadap Al-Qur'an. Ya, 5. Tilawah itu adalah membaca. Ya, sama kayak qiraah. Qiraah dari kata qara'a, yaqra'u qiraah. Qiraah itu adalah membaca. Kalau tilawah, ya, itu dari kata tala. Ya, tala. Tala yatlu tilawah. Ya. Tala itu adalah tabi'ah, mengikuti. Disebut tilawah itu karena ketika kita membaca itu mengikuti. Ya, mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi loh, lewat talaki, Rasul bacanya gimana, kita maka mengikuti bacanya. Rasul mendengarkan malaikat Jibril, maka Rasul mengikuti bacaannya malaikat Jibril, dan seterusnya. Ini namanya tilawah, ya, membaca. Nah, membacalah. Ini. Terus setelah tilawah ada yang namanya apa tadi? Tahfidz, ya, tahfidz. Sekarang ini kita banyak sekali majelis-majelis atau pondok pesantren, rumah-rumah tahfidz. Apa itu tahfidz? Dari ahfadho, ya, atau hafadho, menjaga, ya, menjaga. Tahfidzul Quran, menjaga Al-Quran. Ya, maksudnya apa? Menghafalkan Al-Quran. Ya, interaksi kita yang kedua dengan Al-Quran itu menghafalkan. Ya, menghafalkan, merekamnya di dalam pikiran, di dalam hati. Ya, tahfidzul Quran. Ya, walaupun sebenarnya ada sedikit hal yang kurang pas. Ya, orang zaman sekarang kalau menyebut orang yang hafal Quran itu al-hafidz. Sebenarnya istilah ini ya benar, tapi nggak pas. Ya, benar dalam artian dia memang melakukan muhafadzah terhadap Al-Quran, menjaga, menghafalkan Al-Quran. Tapi kalau zaman dulu, ya, penghafal Al-Quran itu namanya bukan hafizul Quran, bukan hafidz Al-Quran, bukan, tapi hamilul Quran. Ya, hamilul Quran. Ya, makanya sampai ada lagunya dia hamilal Quran, qad khassakar rahman, dan seterusnya. Hamilul Quran. Hafidz itu lebih dipakai untuk orang yang menghafalkan hadis. Ya, maka kita mengenal Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya. Al-Hafidz itu artinya apa? Beliau sudah hafal 150.000 hadis beserta dengan rijalnya, sanatnya, matannya. Itu namanya al-hafidz. Nah, kita kalau nyebut orang hafal Quran 30 juz al-hafidz, ini kan berarti penurunan kualitas sebenarnya. Ya. Hafal Quran itu hamilul Quran. Kalau hafal hadis 150.000 hadis beserta sanat, matan, rijal, itu baru namanya al-hafidz gitu ya. Tapi ya nggak masalah lah. Mereka memang muhafadzah terhadap Al-Quran, ya boleh saja sebagai uraf kebiasaan kita sebut mereka sebagai hafizul Quran. Baik, tahfidz. Kemudian setelah tahfidz itu ada tadabbur. Ya, tadabbur. Apa itu tadabbur? Tadabbur itu memahami. Tadabbur itu melakukan tafakkur, memikirkan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam Al-Qur'an, orang yang mentadabburi artinya dia berusaha memahami, berusaha memikirkan tentang ayat ini, kemudian menumbuhkan keimanan dalam hatinya terhadap apa yang disampaikan oleh ayat. Itu namanya tadabbur. Ya, itu namanya tadabbur. Jadi ketika mendengarkan ayat, ya, tentang surga,
Ya, dia terus membayangkan tentang surga. Ya, memahami, oh kenikmatan surga itu seperti ini, sampai akhirnya dia berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya surga. Ya. Ketika mendengar ayat tentang neraka, ngerinya neraka seperti apa, siksanya apa, dia berusaha pahami, dia pikirkan, akhirnya tumbuh dalam keimanan dalam hati, terus muncul dari lisannya, ya Allah selamatkanlah saya dari neraka. Itu namanya tadabbur. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tasbih, maka bertasbih. Nah, itu namanya tadabbur, ya. Sebenarnya ada pasal khusus di sini masalah tadabbur ini. Ya, saya kutipkan sedikit ya. Ini dalam kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Ulumil Quran, ya. Tentang masalah tadabbur. Ya. Baik. Di antara bentuk tadabbur, ya, minat tadabburi adalah an yujiba nida al-Qur'an, yaitu menjawab seruan dalam Al-Qur'an apabila telah selesai seruan itu. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud wa Tirmidzi, ya. Man qara'a wattini wazzaitun fantaha ila akhiriha falyaqul bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Wa man qara'a la uqsimu biyaumil qiyamah fantaha ila akhiriha alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta falyaqul bala. Wa man qara'a wal mursalat fabalagha fa bi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun falyaqul amanna billah. Ya, ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Ya. Barang siapa yang membaca wattini wazzaitun sampai kepada akhir daripada surat, ya. Alaisallahu biahkamil hakimin, maka hendaknya ia menjawab bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya. Ini termasuk dalam masalah tadabbur. Ya, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Ya, dan aku termasuk yang mensaksikan bahwa Allah itu adalah seadil-adilnya hakim. Dan apabila dia membaca la uqsimu biyaumil qiyamah sampai pada ayat alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, bukankah yang demikian itu Allah mampu untuk menghidupkan yang mati, maka hendaknya dia menjawab bala. Ini juga namanya tadabbur. Menjawab Al-Qur'an itu tadabbur. Ya. Demikian juga fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun, surat Al-Mursalat, hendaknya dia menjawab amanna billah. Ya. Fabi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Maka dengan ayat atau dengan perkataan yang mana lagi mereka akan beriman? Maka kita menjawab amanna billah, kami beriman kepada Allah. Ya. Dalam hadis yang lain ini Nabi SAW apabila membaca sabbihisma rabbikal a'la, beliau menjawabnya dengan subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Ini namanya tadabbur, menjawab Al-Qur'an, ya, menjawab Al-Qur'an. Dalam riwayat yang lain, ya, ini malah Nabi SAW pernah membaca surat Ar-Rahman, ya, surat Ar-Rahman dari awal sampai akhir. Kemudian ketika Nabi membaca surat Ar-Rahman, para sahabat itu diam, nggak ada yang jawab. Padahal dalam surat Ar-Rahman itu kan banyak sekali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang sampai berapa belas kali itu. Ya. Para sahabat diam. Perhatikan bagaimana Nabi SAW mengingatkan para sahabat. Laqad qara'tuha 'alal jinni fakanu ahsana marduda minkum kuntu kullama ataitu ala qawlihi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban qalu wala bi syai'im min ni'amika rabbuna nukadzibuka. Ya. Jadi Rasulullah SAW bilang sama sahabat, ketika Rasul membacakan surat Ar-Rahman, sahabat diam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diam, enggak ada yang jawab. Nabi langsung cerita,
Laqad qara'tuha 'alal jin. Saya sudah pernah membaca surat ini, surat Ar-Rahman ini di hadapan jin. Ya, di hadapan jin saya bacakan. Lalu mereka itu adalah orang-orang yang baik sekali dalam menjawab surat ini. Artinya jinnya lebih tadabbur daripada para sahabat ketika itu. Ya. Kenapa? Kata Nabi, ketika setiap kali aku membaca ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Apa artinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka dengan nikmat Tuhanmu yang mana lagi, ya, yang kalian dustakan. Kan gitu kan artinya. Sahabat ketika mendengar ayat itu diam, nggak ada yang jawab. Tapi jin itu tadabbur mendengar ayat ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Jawabnya jin, wala bi syai'in min ni'amika rabbina nukadzibu. Ya, tidak ada satu nikmat pun, ya, tidak ada sesuatu pun dari nikmat yang telah Engkau berikan ya Allah kepada kami dustakan. Nggak ada, kami nggak mendustakan. Semua nikmat itu kami akui, kami tidak mendustakan ya Allah. Loh, jin ternyata malah lebih tadabbur, ya. Jadi ini tadabbur Al-Quran itu artinya adalah memahami, merenungi Al-Quran, ya, merenungi Al-Quran kemudian menjawabnya, ya, menjawabnya. Kalau ayat itu perlu dijawab maka dijawab. Seperti tadi, ya, alaihissallahu biahkamil hakimin, bala wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jawab saja, ya, karena itu memang pertanyaan untuk kita. Kalau kita tadabbur maka kita jawab, ya, kita jawab. Alaisa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta, bala, ya. Terus sabbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah engkau dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Maka kita jawab subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Ya, menjawab Al-Quran itu adalah hasil daripada tadabbur. Ya, jadi ini tadabbur Al-Quran. Ketika mendengarkan ayat yang sifatnya doa, kita berdoa. Ayat rahmat, kita meminta. Mendengarkan ayat azab, kita meminta perlindungan dari azab. Mendengarkan ayat tentang surga, meminta agar dimasukkan ke dalamnya. Mendengarkan ayat tentang neraka, kita berlindung kepada Allah jangan sampai masuk ke dalam neraka. Itu namanya tadabbur, ya. Ini tadabbur tingkatan yang ketiga, ya. Terus di atas tadabbur ada tafsir. Ya, di atas tadabbur ada tafsir. Tafsir ini adalah, ya, kalau zaman Rasulullah SAW, tafsir itu adalah menjelaskan makna yang samar daripada Al-Quran. Ya, menjelaskan makna yang samar daripada Al-Quran. Fassara yufassiru itu menjelaskan makna. Ya, menjelaskan makna yang terkandung dalam Al-Quran yang tidak dipahami. Ya, yang tidak dipahami atau dipahami tapi kemungkinan keliru, maka ditambahlah penjelasan di situ, ada tafsirnya. Seperti tafsirnya Rasulullah SAW, ya, tentang ayat yang mengatakan bahwa orang yang selamat itu adalah orang yang dia beriman lalu tidak pernah berbuat zalim sama sekali. Ya, gimana ayatnya saya lupa. Ya, beriman lalu tidak pernah berbuat zalim sama sekali. Ketika itu para sahabat langsung tanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, mana ada kami itu nggak berbuat zalim. Kami nggak akan ada yang selamat kalau begitu. Kenapa? Karena pasti kami itu berbuat zalim sekecil apapun. Pasti ada perbuatan zalim itu. Tapi dijawab oleh Rasulullah SAW, zalim itu bukan berbuat zalim maksiat, bukan berbuat zalim kepada manusia. Kaitannya dengan ayat itu adalah zalim adalah syirik. Ya, sebagaimana perkataan Luqman kepada anaknya, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Lah, ini namanya Rasul mentafsirkan. Ya, mentafsirkan Al-Qur'an. Mentafsirkan Al-Qur'an. Jadi ini ya. Ini namanya tafsir, menjelaskan makna daripada Al-Qur'an. Ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki daripada makna itu. Itu namanya tafsir. Ya. Sedangkan istimbat ahkam ini sudah yang pol tinggi, ya, sudah yang pol tinggi.
Kenapa? Istinbat ahkam itu kaitannya dengan menyimpulkan hukum fikih. Maka yang dilakukan bukan hanya melakukan pentafsiran terhadap Al-Quran, tapi mengumpulkan semua dalil di atas meja ya. Ini bukan berarti ditaruh di atas meja, bukan. Artinya semua dalil dikumpulkan, kemudian dipelajari satu persatu, ya, dipelajari satu persatu, tafsirnya dan lain sebagainya, jelimet, ya, dengan kaidah-kaidah yang sudah disepakati oleh ulama, kemudian melahirkan satu kesimpulan hukum, ya, satu kesimpulan hukum, yaitu hukum fikih. Lah, ini namanya istinbat hukum. 5 inilah kegiatan kita atau interaksi kita terhadap Al-Quran. Ya, ada tilawah, ada apa tadi, tahfidz, ada tadabbur, ada tafsir, ada istinbat hukum, ya, ada istinbat hukum. Baik, untuk lebih jelas saya ingin memberikan sedikit menukil ya dalam kitab Hakadza Ashum Al-Quran karya Dr. Asma binti Rashid Ar-Ruwaisyid tentang perbedaan tadabbur dengan tilawah, tadabbur dengan tafsir, ya, agar kita lebih jelas di sini. Pertama, tadabbur dengan tilawah, ya. Perbedaan antara tadabbur dengan tilawah, ya, itu adalah kalau tilawah, ya, tilawah itu adalah membaca Al-Quran lafadznya saja, tapi tidak maknanya. Ya, membaca Al-Quran lafadznya saja dan tidak maknanya. Jadi tilawah itu paham nggak paham, ya, masalah pemahaman nggak terlalu penting ketika seseorang melakukan tilawah. Yang penting dia membacanya dengan benar, ya, membacanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, membacanya sesuai dengan ilmu tajwid, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang matobi'i yang mana, ini yang idhar yang mana, yang idgham yang mana, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini namanya tilawah. Paham maupun nggak paham, sama saja, ya. Dan paham ataupun nggak paham, seorang yang tilawah melafadzkan bacaannya itu, maka dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu 10 setiap hurufnya. Ya. Paham ataupun tidak paham. Ini namanya tilawah. Ya, tilawah. Sedangkan tadabbur itu juga tilawah, tapi dari sisi makna. Ya, tilawah dari sisi makna. Makanya kalau orang mau tadabbur Al-Quran, mereka akan membacanya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Orang kalau tilawah kan bebas. Mau pakai tempo cepat, boleh. Yang penting benar. Ya, jadi nggak ada larangan membaca Al-Quran cepat, itu nggak ada. Membaca Al-Quran cepat boleh, yang penting tetap benar, sesuai kaidah. Ya, idgham dibaca idgham, idhar dibaca idhar, mat dibaca mat, enggak apa-apa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu sah. Ya. Yang enggak boleh itu cepat tapi terus kocar-kacir. Ya. Pakai tempo sedang boleh. Tempo lambat boleh, nggak ada masalah dengan itu. Yang penting sesuai, lambat nggak sesuai kaidah, malah nggak boleh. Ya, mending cepat sesuai kaidah, malah gitu. Ya, jadi ini. Tapi kalau tadabbur itu pasti bacanya lebih pelan. Ya, warattilil Qur'ana tartila, yang dipakai adalah mode tartil, pelan-pelan dia. Ya, pelan-pelan bacanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sambil mikir di sini, alhamdulillahirabbil alamin itu adalah pujian untuk Allah. Ya, diucapkan sambil memang benar-benar memuji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, seperti itu. Ini namanya tadabbur. Bahkan Nabi SAW itu pernah dikisahkan dalam satu malam. Itu hanya, ya, ketika beliau sholat tahajud, dalam satu malam hanya membaca satu ayat, ya, satu ayat dibaca, diulang-ulang terus, ya, diulang-ulang terus,
Kenapa? Tadabbur beliau. Ya, tadabbur. Mungkin jenengan bisa amalkan ini. Ya. Enggak usah bingung. Saya sholat di rumah ini gara-gara lockdown, akhirnya ibadah harus di rumah. Terus saya nggak punya hafalan Quran. Baca satu ayat berulang-ulang nggak masalah. Tadabbur ya. Dalilnya tadabbur ya. Bu, kita imami ya. Tapi mau seayat. Kenapa? Tadabbur. Apa? Inna a'tainakal kautsar. Ya diulang-ulang ya. Inna a'tainakal kautsar. Ya, berikutnya lupa ya, inna a'tainakal kautsar, inna a'tainakal kautsar. Itu ulangi berkali-kali nggak masalah, ini nggak masalah. Ya, tadabbur itu nggak ada kaitannya dengan ini. Tapi kalau tadabbur itu biasanya memang pelan. Kenapa? Karena memang sambil meresapi, sambil memahami. Ya, orang kadang baca Al-Quran bisa sampai nangis, kenapa? Ya, sambil tadabbur. Ya, sambil tadabbur. Ya. Baik, sekarang bedanya tadabbur dengan tafsir itu apa? Ya, ini yang paling penting ini. Kenapa? Karena banyak kita itu salah paham. Al-Quran itu turun liyadabbaru ayatihi, agar kita itu mentadabburi ayat-ayatnya. Tapi kemudian kita salah paham antara tafsir dengan tadabbur. Hingga akhirnya orang itu niatnya pengen tadabbur, akhirnya cawe-cawe masalah tafsir. Hingga dia menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu. Lah ini gawat. Ya, gawat. Perhatikan. Al-farqu baina tadabbur wa tafsir. Ya. Tafsir dengan tadabbur itu berbeda. Ya. At-tadabbur huwa thamratu fahmil Qur'an wa tafsirihi. Ya. Jadi yang namanya tadabbur itu adalah buah daripada kepahaman terhadap Al-Quran dan tafsirnya. Jadi orang bisa tadabbur itu dia sudah baca ayatnya, sudah mengkajinya, sudah tahu tafsirnya dari ulama ahli tafsir, ya, dengan jelas, baru kemudian dia bisa mentadabburi. Tadabbur itu buahnya. Tafsir itu pohonnya. Ya. Dia sudah baca kitab tafsir, sudah mengkaji tafsir dengan ulama ahli tafsir, sudah mendengar bahwa ayat ini tafsirnya seperti ini, ayat ini tafsirnya seperti ini, ayat ini tafsirnya seperti ini. Kemudian dia membaca Al-Quran pelan-pelan sambil merenungi tadi. Ya. Direnungi tafsirnya, dipahami. Lah itu namanya tadabbur. Ya, itu namanya tadabbur. Fa'ammat tafsir, sedangkan tafsir fahuwa min ikhtisasi ahlil ilmi. Tafsir itu khusus untuk ahli ilmu. Kita nggak bisa. Ya, ini khusus ahli ilmu tafsir memang. Jadi kalau kita pengen tadabbur Al-Quran, ya tadabbur aja. Nggak usah tafsir, pakai nafsiri Al-Quran. Gawat nanti. Ya, gawat. Jadi nggak usah pakai nafsiri Al-Quran. Tadabbur itu ngerenungi. Tafsirnya sudah ada, kita merenungi tafsir. Nah, itu tadabbur. Kalau tafsir itu menjelaskan. Ya, cukup bagi kita merenungi, tak perlu menjelaskan maksud ayat. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, fa amma tafsirul Qur'ani bimujarradir ra'yi fa haram. Ya. Ini perlu didengar orang-orang yang bingung masalah tafsir dengan tadabbur. Fa amma tafsirul Qur'an bimujarradir ra'yi fa haram. Tafsir Quran dengan menggunakan logika, ra'yun saja, ra'yun semata-mata, itu haram. Enggak boleh. Orang yang enggak ahli tafsir enggak boleh menafsirkan Al-Quran. Faman qala fil Qur'ani bi ra'yihi faqad takallafa ma la ilma lahu bih. Barang siapa yang berbicara dengan Al-Quran, mentafsiri Al-Quran dengan akalnya, dengan pemikirannya sendiri, maka dia telah dibebani dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Wasalaka ghayra ma umira bih, dan dia meniti jalan yang tidak diperintah oleh Allah. Falau annahu asabal ma'na fi nafsil amri lakana qad akhta'a. Orang yang bukan ahli tafsir, terus dia berusaha menafsiri Al-Quran sendiri,
Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kalau dia benar, maka dia salah. Falau annahu asobal makna, kalau maknanya benar, dia tafsiri ku mau. Ya, kok benar, tapi dia bukan ahli tafsir, nggak pernah belajar tafsir. Ya, kok dia menafsiri Al-Quran, kok benar? Lakana qad akhta'a, maka dia sudah salah, dia berdosa. Li'annahu lam ya'til amru mim babihi, karena dia tidak mendatangi suatu perkara dari pintunya. Kaman hakama bainan nasi ala jahlin fahuwa finnar, seperti orang yang menghukumi manusia, memberi keputusan, ya, menjawab hukum dari manusia dengan kebodohannya. Kalaupun benar, fahuwa finnar, maka dia ada di dalam neraka. Fa in wafaqa hukmuhu shawab fi nafsil amri, lakin yakunu akhaffa jurman mimman akhta'a wallahu a'lam. Ya, itu kalau benar. Kalau benar saja masuk neraka orang nafsiri Al-Qur'an itu. Ya, kalau dia nggak punya ilmunya. Ya. Kalau salah, maka lebih parah lagi tentunya. Benar saja masuk neraka, ya. Bukan ahli tafsir kok nafsiri Al-Qur'an. Nggak pernah belajar ilmu tafsir kok mau menafsiri Al-Qur'an. Ya. Neraka, benar neraka. Salah, ya, lebih parah berarti. Wallahu a'lam. Ini dijawab oleh beliau dalam Majmu' Fatawa, ya, dalam kitab beliau Majmu' Fatawa. Jadi ini, tadabbur dengan tafsir itu berbeda. Ya, jangan sampai kita tertipu oleh nafsu kita karena kita mendengar ayat Al-Qur'an itu, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Qur'an? Apakah dalam hatinya ada kunci? Ya, terus kita mau berusaha menafsiri Al-Quran dengan hawa nafsu kita nggak pernah belajar tafsir, nggak pernah buka kitab tafsir, ya, terus kita mentafsiri seenak kita hanya bermodalkan terjemah Al-Quran, ya, terjemah Al-Quran, terus kita bilang ini loh yang dikehendaki oleh Allah. Jangan sekali-kali seperti itu, ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, benarnya saja masuk neraka, apalagi salahnya. Ibnu Taimiyah seperti itu dari mana? Dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah pernah bersabda, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang ngomong tentang Al-Quran bi ra'yihi, murni dengan akalnya, nggak punya kapasitas, nggak punya kredibilitas, nggak pernah belajar tafsir, tiba-tiba buka majelis tafsir, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia siapkan tempat tinggalnya, tempat duduknya itu di neraka. Ya, maka hendaknya kita takut ini, jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Ya, jadi dalam beribadah, tadi kita bahas interaksi terhadap Al-Quran, ada 5 tadi. Interaksi terhadap Al-Quran yang 5 ini, dalam rangka kita beribadah kepada Allah itu, kita harus sesuai dengan tingkatan kita. Tidak boleh tidak sesuai dengan tingkatan kita. Ya. Kalau kita hanya bisanya tilawah, ya tilawah saja. Kalau bisanya tahfidz, ya tahfidz. Kalau bisanya tadabbur, ya tadabbur. Kalau bisanya tafsir, ya tafsir. Ya. Kalau bisanya istinbat, ya istinbat. Tapi ini semuanya harus dengan kemampuan, harus ilmu yang mumpuni. Orang ahli tilawah nggak boleh main-main tafsir, nggak boleh main-main istinbat ahkam. Karena ayat ini maka hukumnya adalah halal, karena ayat ini hukumnya adalah haram. Ini nggak boleh. Kenapa? Itu istinbat ahkam. Orang awam nggak boleh seperti itu. Kenapa? Kalau dia jangkah, dia melangkai ini, ya, dia baru level tilawah, ngelewati tafsir, terus mau istinbat ahkam, maka dia falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ya, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tilawah ya sudahlah, tilawah saja. Kita baca Al-Qur'an enggak paham pun dapat pahala, enggak paham pun dekat dengan Allah. Ya, Imam Ahmad pernah bermimpi. Ya. Dia ditemui oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi.
Ya, wallahu taala alam seperti apa bentuknya, riwayatnya begitu. Lalu Imam Ahmad bertanya, ya Allah, amalan apa yang bisa mendekatkan kami kepadamu dengan sedekat-dekatnya? Jawabannya adalah dengan kalamku, hei Ahmad, dengan kalamku. Tanya Imam Ahmad, apakah dengan pemahaman atau tanpa pemahaman? Ya, jawab Allah, dengan pemahaman maupun tanpa pemahaman. Dengan pemahaman maupun tanpa pemahaman. Jadi kita membaca Al-Quran tanpa paham sekalipun, ya, itu kita mendapatkan pahala dan kedekatan, bahkan lebih besar pahalanya. Ya, kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani suatu kaum kecuali sebatas kemampuannya. Kalau kita mampunya tilawah, ya tilawah. Ya, jangan berusaha jangkai. Ya, jangkai apa yang kita tidak ahlinya. Karena itu malah diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Baik, kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bentar ya. Bagi yang baru bisa baca Quran tapi belum sempurna ilmu tajwidnya, boleh tadarus sendiri atau harus ada yang menyimak karena takut salah baca? Ya. Baru belajar membaca Al-Quran tapi belum sempurna ilmu tajwidnya, artinya masih banyak salahnya, ya, masih banyak salahnya. Maka ya, karena membaca Al-Quran itu wajib pakai tajwid, ya, wajib benar secara tajwid, maka hendaknya ada yang menyimak, ya, hendaknya ada yang menyimak agar ketika ada yang salah bisa membenarkan, ya, bisa membenarkan. Ini penting, ya, ini penting. Kenapa? Karena dalam hadis, ya, dalam hadis memang ada al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang pintar membaca Al-Quran kedudukannya seperti malaikat, ya. Dan orang-orang yang yata'ta'fi wa huwa alaihi, ya. Orang yang membaca Al-Quran itu dia yata'ta'ta, terbata-bata, falahu ajron, maka dia mendapatkan 2 pahala. Tapi terbata-bata itu bukan berarti tabrak awur-awur, tidak, ya, tidak. Tapi dia sedang berusaha belajar hingga akhirnya dia terbata-bata, ya, terbata-bata, ya, maka dia mendapatkan dua pahala. Ini semangat untuk kita. Tapi bukan berarti kalau ada guru terus kita nggak pakai guru. Dah, saya biar ya tak saja, biar pahala saya 2, enggak. Ya, kalau ada guru belajarlah dari guru. Ya, kecuali kalau tidak ada guru sama sekali, ya apa yang bisa kita lakukan, gitu ya. Baik. Terus saya ke atas. Apa yang dimaksud dengan ayat qauliyah dan ayat kauniyah? Kauniyah, ya. Qauliyah dan kauniyah. Qauliyah itu dari kata qaul, ya. Qaulun, qala yaqulu qaul. Qaul itu adalah ucapan, perkataan. Ya, ayat qauliyah yang dimaksud adalah ayat Al-Qur'an. Ya, ayat Al-Qur'an itu adalah ayat qauliyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat qauliyah. Sedangkan ayat kauniyah, ya, dari kata kana yakunu, ya, kana itu adalah ada, keadaan, ya. Kauniyah itu adalah alam ini, ya, alam ini semuanya adalah kauniyah. Nah, kenapa disebut ayat? Ayat itu adalah tanda, ya, tanda. Ayat qauliyah maupun ayat kauniyah itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia dinamai ayat karena dia adalah tanda, ya, adalah tanda. Tanda kebesaran Allah, tanda kekuasaan Allah. Nah, tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah itu ada ayat qauliyah yaitu Al-Qur'an, ada ayat kauniyah yaitu alam semesta ini yang menandakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sejauh mana seorang wanita haid boleh berinteraksi dengan Al-Qur'an? Ya. Membaca Al-Qur'an ya, membaca Al-Qur'an itu adalah
disunnahkan untuk suci. Ya, mustahabun bagi orang yang membaca Al-Qur'an itu suci, ya, suci. Membaca Al-Qur'an itu bukan memegang Al-Qur'an ya, tapi melafatkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Misal saya hafal surat Al-Ikhlas, maka saya membaca Al-Qur'an ini walaupun tidak ada mushaf, tidak mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu ya, membaca seperti itu disunahkan untuk suci, ya, suci dari hadas kecil. Ya. Kalau membacanya tidak suci maka pahalanya 1, kalau membacanya suci maka 10. Nah, sekarang kalau junub, ya, para ulama sepakat orang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Ya, orang junub tidak boleh membaca Al-Qur'an. Nah, orang haid gimana? Orang haid memang para ulama berbeda pendapat. Ya. Dan salah satu pendapat itu juga sama, melarang orang haid membaca Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Ya, nggak boleh. Memang dalam hadis orang yang junub nggak boleh membaca Al-Qur'an, demikian juga orang yang haid. Cuman Imam Maliki punya satu pendapat yang khusus, yaitu boleh membaca Al-Qur'an ketika seseorang itu niatnya adalah ingin memurojaah hafalan Qur'an. Takut-takut kalau hafalannya itu hilang. Sedangkan hilangnya hafalan itu adalah maksiat. Ya. Kita punya hafalan Qur'an kok kita sampai lupa, itu maksiat. Maka demi agar tidak maksiat, dibolehkan seorang wanita untuk memurojaah hafalan Al-Qur'annya sekalipun dia sedang haid. Ya. Yang lebih aman, ya, kalau saya nggak hafid berarti nggak bisa lah. Kalau lagi haid nggak bisa membaca Al-Qur'an sama sekali. Bisa, masih bisa. Bacalah Al-Qur'an tapi tidak meniatkan membaca Al-Qur'an. Loh, gimana itu membaca Al-Qur'an kok niatnya tidak membaca Al-Qur'an? Niatnya zikir. Ya, niatnya adalah membaca zikir, membaca wirid, maka boleh. Yang nggak boleh itu membaca Al-Qur'an dengan niat membaca Al-Qur'an. Artinya berarti satu huruf pahalanya 10 kayak tadi, ya. Tapi kalau kita membacanya niatnya zikir, ya pahalanya pahala zikir. Seperti kita pagi hari kan membaca itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, 3 kali kan untuk zikir pagi dan petang. Maka kalau niatnya zikir nggak apa-apa. Tapi kalau niatnya membaca Al-Qur'an nggak boleh, ya. Ini sepakat ulama. Baik, terus apakah orang Islam wajib hafal 30 juz? Ya, tidak ada. Tidak ada yang mewajibkan orang Islam untuk hafal 30 juz. Ya, bahkan para sahabat Nabi pun nggak semuanya hafal. Maka nggak ada kewajiban. Akan tetapi, ya, kalau kita bisa menghafalkan, hafallah. Ya, hafalkanlah. Itu insya Allah ada manfaatnya untuk kita dunia dan akhirat, ya. Dalam masalah keutamaan Al-Qur'an banyak sekali. Terus ada teman saya masih kafir, beragama Kristen, beli Al-Qur'an, apakah dia harus wudhu saat memegang Al-Qur'an? Berwudhu saat memegang Al-Qur'an bagi orang kafir, ya, wallahu ta'ala a'lam. Tapi wudhu itu nggak ada bagi orang kafir, ya sama saja, nggak sah. Wudhunya orang kafir kan tetap tidak sah, ya. Tapi dia bukan orang yang kena taklif, masalahnya itu, ya. Masalahnya dia bukan orang Muslim, ya, yang kena kewajiban harus wudhu, harus toharoh dan lain sebagainya, ya. Wallahu ta'ala alam, ya. Jadi nggak harus. Membaca Shadaqallahul Adzim itu ada hadis apa tidak? Ya, wallahu ta'ala alam, saya belum pernah ketemu. Ya, Shadaqallahul Adzim itu ada hadisnya apa tidak? Tapi apakah membacanya itu bid'ah? Bid'ah dalam artian tidak dikerjakan oleh Nabi, ya tergantung tadi ada hadisnya apa enggak, ya. Tapi saya belum pernah ketemu. Tapi insya Allah membaca Shadaqallahul Adzim itu tidak termasuk amalan yang dilarang, ya. Jadi kita membaca Al-Qur'an selesai, minal jinnati wan nas, Shadaqallahul Adzim. Kalau kita dengan pemaknaan, justru malah itulah tadabbur. Justru malah itulah tadabbur. Kenapa? Tadi menjawab Al-Qur'an itu adalah tadabbur, dan Shadaqallahul Adzim itu adalah ungkapan kita untuk mengatakan Allah
benar dengan apa yang Ia firmankan. Ya, Allah benar dengan apa yang Ia firmankan. Maka nggak masalah, silahkan diamalkan. Kalau kita menghafal Al-Quran dengan cara mendengarkan murotal saja dan hanya meminta teman untuk menyimak hafalan, bolehkah? Nggak apa-apa mendengarkan Al-Quran dengan cara mendengarkan murotal dan meminta teman untuk menyimak hafalan. Ya, nggak apa-apa. Akan tetapi jangan berhenti di situ. Ya, jangan berhenti di situ. Kenapa? Karena Al-Quran itu harus dibaca sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk membacanya. Maka carilah guru ya, yang memang ahli dalam Al-Quran, ahli qiraah, untuk kita setorkan hafalan kita, setorkan bacaan kita, sudah benarkah atau belum, ya, sudah benarkah atau belum. Tapi ikhtiar kita menghafalkan Al-Quran dengan cara mendengarkan murotal itu enggak masalah, ya, itu enggak masalah, tidak terlarang. Akan tetapi jangan berhenti di situ, carilah guru yang bisa membenarkan atau mengkoreksi bacaan Al-Quran kita, ya. Baik, saya kira itu yang bisa kami jawab ya, dan yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ya, selamat menunggu waktu buka puasa. Jangan lupa ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan setiap hajat kita, setiap kebaikan-kebaikan untuk kita, untuk kaum muslimin, dan untuk ya semuanya saja. Subhanaka Allahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.